Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat puding keju Tom and Jerry. Puding keju dan dikasih motif seperti keju. Bahannya yaitu malkis rasa keju manis sebanyak 1 bungkus. Di sini kue malkisnya saya masukkan ke dalam food processor untuk dihaluskan. Potong-potong malkisnya biar mudah untuk menghaluskannya. Kalau misalkan tidak punya food processor, teman-teman bisa menggunakan chopper atau blender. Tapi kalau blender biasanya harus pakai air ya. Tapi kalau ini saya hancurkan dulu malkisnya sampai halus. Kalau misalkan mau pakai blender boleh, teman-teman langsung campur dengan susu. Nah, ini setelah halus seperti ini, saya tambahkan susu UHT full cream sebanyak 1000 ml, tapi saya masukkan 500 ml dulu karena kalau dimasukkan semuanya 1 liter nanti nggak muat. Oke, sekarang kita blender lagi sampai halus. Kemudian masukkan ke dalam panci. Nah, ternyata ini masih belum halus. Masih banyak biskuit yang bergerindil. Jadi nanti mesti dihaluskan lagi ya. Oke, gak apa-apa. Sekarang kita tambahkan sisa susunya yang 500 ml lagi ke dalam panci. Jadi total 1 liter. Karena ini pancinya terlalu kecil, jadi saya pindahkan ke panci yang lebih besar. Kemudian tambahkan santan sebanyak 300 ml, gula pasir sebanyak 150 gram, susu kental manis sebanyak setengah kaleng. Ini isinya kurang lebih 340 gram kalau nggak salah, beri setengahnya saja. Tambahkan 1 saset agar-agar powder blend. Ini isinya ada yang 7 gram, ada yang 5 gram, boleh pakai yang berapa gram aja. Kemudian tambahkan 1 saset jelly powder. Kurang lebih isinya 15 gram ya, yang ukuran besarnya. Ini pakai jelly powder yang plain. Kemudian aduk sampai rata. Nah, karena ini masih bergerindil tadi, jadi nanti kita akan proses lagi. Tambahkan 15 lembar keju cheddar slice. Di sini saya pakai keju cheddar slice supaya mudah untuk dihaluskan. Kalau misalkan pakai keju cheddar yang blok, nanti harus diparut dan biasanya susah untuk dihaluskannya. Kalau ingin lebih mudah lagi untuk menghaluskan kejunya, teman-teman bisa menggunakan keju. Teman-teman bisa menggunakan keju spread. Itu akan lebih mudah dan rasanya juga lebih kerasa kejunya. Oke, kalau sudah halus, masukkan lagi ke dalam panci. Nah, setelah di blender lagi, ini lebih halus lagi dan tidak ada endapan cracker malkis tadi ya. Kemudian kita masak dengan api sedang dan tambahkan pewarna kuning tua sebanyak 5 tetes. Ini opsional. Kalau misalkan warnanya mau kuning, boleh tambahkan pewarna. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Karena ini cenderung putih, broken white warnanya ya. Jadi hasilnya kalau tidak pakai pewarna, warnanya itu broken white. Masak sampai mendidih sambil diaduk. Kemudian setelah mendidih baru matikan apinya. Nah, siapkan loyang. Masukkan adonan ke dalam loyang bulat. Diameternya boleh yang 18, boleh yang 20 cm. Di sini saya pakai yang 20 cm. Kemudian dinginkan
Dan setelah dingin, keluarkan dari cetakan. Dinginkannya di suhu ruang saja, jangan dimasukkan ke kulkas ya, supaya tidak mudah berair. Kemudian di sini saya punya alat untuk membuat bulatan es bulbul. Saya pakai untuk membuat motif keju. Teman-teman boleh gunakan apa saja. Yang punya cetakan boleh pakai cetakan, tapi di sini saya nggak pakai cetakan. Ini untuk mempermudah teman-teman membuatnya tanpa cetakan, karena harga cetakannya juga lumayan mahal ya. Yang kecil berbentuk segitiga itu kurang lebih 42.000 kalau beli di online shop. Nah, ini teman-teman boleh gunakan apa saja untuk membuat motifnya, karena di sini saya punya alat untuk membuat es bulbul, jadi saya gunakan alat untuk membuat es bulbul ya, untuk membuat bulatan buah-buahan ini sebenarnya. Nah, saya gunakan sampai semua pudingnya terlubangi. Ini lubangnya dimodifikasi saja. Ini lubangnya dimodifikasi saja. Ada yang berukuran besar, sedang, kecil, sampai sangat kecil. Ini menggunakan dua macam ya, ada di ujung, kedua ujungnya ada dua macam ukuran. Kita bisa sesuaikan. Kalau yang pengen bulatan kecil, yang sangat kecil, teman-teman tidak usah sampai ke dalam membuat bulatannya, cukup sedikit saja, nanti dia akan membuat bulatan kecil. Dan untuk membuat bulatan yang besar, teman-teman bulatnya bisa sampai ke dalam ya. Seperti ini cara membuat bulatannya. Nah, oke, ini teman-teman lakukan sampai selesai. Nanti hasil akhirnya akan seperti keju yang ada di film Tom and Jerry. Oke, lakukan sampai selesai. Oke, ini sudah selesai. Penampilannya seperti keju Tom and Jerry ya. Oke, sekarang kita akan coba potong. Teman-teman potong bentuk segitiga supaya penampilannya nanti seperti keju yang ada di film-film Tom and Jerry. Oke, sekarang kita potong. Nah, ini hati-hati ya. Tapi ini pudingnya kokoh karena ada pencampuran dari agar-agar dan jelly. Ini sudah kita potong bentuknya segitiga. Nah, dalamnya ini kan seperti ini. Jadi kita buat motif sendiri dalamnya juga. Oke, kita kasih motif lagi biar tampak seperti keju beneran. Nah, caranya sama ya seperti tadi, kita lubangi dengan lubang setengah lingkaran seperti ini, dengan motif yang kecil dan yang besar. Teman-teman bisa membuat versi lainnya seperti cheesecake atau puding dengan bahan yang teman-teman punya di rumah ya. Oke, ini sudah jadi. Nah, ini dia puding keju Tom and Jerry. Oke, udah mirip belum? Oke, kalau misalkan belum mirip, teman-teman bisa untuk mempercantiknya lagi dengan penampilan yang teman-teman buat dengan kreasi teman-teman. Silakan, selamat mencoba di rumah. Ini selain penampilannya seperti keju,
Rasanya juga benar-benar ngeju. Oke, ini cocok untuk teman-teman pecinta keju, puding keju. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.